Satu lagi, cerita horor zaman dulu, berjudul asli Rumah Kuntilanak. Hunian lawas di Semarang tahun 1978. Dari judulnya saja, sungguh menyeramkan, bikin bulu kuduk merinding, termasuk bulu kuduk Mimin saat membacakannya. Jadi, bagaimana? Kalian masih berani mendengarkan cerita ini? Kalau masih berani, silahkan. Jangan sampai menyesal. Selamat menyimak dan salam horor. Semarang 1960. Namaku Sulami. Di tahun itulah rumah ini dibeli oleh ayahku, bersamaan dengan lahirnya aku beberapa bulan kemudian. Jadi bisa dibilang aku tinggal di rumah ini dari lahir. Sebagai gambaran, ini adalah rumah biasa dengan sepetak pekarangan yang cukup luas di belakangnya. Sejak pertama kali ditempati, di pekarangan itu sudah tumbuh 3 pohon, yaitu sawo, mangga, dan bambu. Kenapa aku harus menyebutkan 3 pohon ini? Karena nanti akan ada hubungannya dengan cerita ini. Ada sedikit cerita tentang lahirnya aku yang kebetulan aku lahir di rumah ini. Di bulan Juli 1960. Kata ibu, waktu itu sekitar jam 1 malam, ibu membangunkan bapak karena ingin buang air. Kebetulan letak kamar mandinya terpisah dari rumah, berada di belakang rumah, di dekat pepohonan itu. Dipapahlah ibu menuju kamar mandi. Di pertengahan jalan bapak mendengar suara anak ayam yang sepertinya sumbernya dari dekat pepohonan itu. Aneh memang, karena kita sama sekali tidak memelihara ayam, tapi bapak tidak mempedulikannya. Sampailah di kamar mandi. Ketika ibu sedang buang air, suara ayam itu masih terdengar walau semakin samar. Dengan sedikit menerawang, bapak melihat ke arah 3 pepohonan itu yang tentunya gelap. Tapi semakin diamati, seperti ada sesuatu. Di atas pohon mangga tepatnya, seperti ada putih-putih yang duduk di rantingnya. Bapak yang takut segera memalingkan wajahnya dan berdoa sebisanya. Tapi malah terdengar suara ketawa cekikikan. Bapak ketakutan setengah mati, tapi ketakutan itu langsung terpecah karena erangan ibu. Dari dalam kamar mandi, ibu kesakitan. Sepertinya ibu mau melahirkan. Di situ bapak langsung menggendong ibu menuju kamar. Sementara suara cekikikan itu masih terdengar seakan mengikuti sampai kamar. Di situ ibu juga mendengarnya. Tapi suasana sudah terlalu panik. Sementara itu bapak segera mengambil sepeda kayu untuk memanggil bidan. Disitulah ibuku ditinggal sendiri di rumah. Cukup lama, hampir 1 jam. Karena jarak ke rumah bidan itu hampir 2-3 kilo. Disinilah terjadi pengalaman yang tidak pernah bisa ibuku lupakan. Jadi, di tengah ibu menahan sakitnya, di balik jendela kamar terdengar suara cekikikan sembari mengetuk-ngetuk. Ibuku yang ketakutan hanya bisa rebahan sambil berdoa memegang tasbih. Tapi suara itu semakin menjadi-jadi seperti mengejek. Ibu melihat ke arah jam yang kira-kira menunjukkan hampir jam 2. Tapi suara itu masih juga ada. Semakin lama, mulai timbul rasa marah dari dalam diri ibuku. Dengan sekuat tenaga, dia melempar tasbih yang digenggamnya ke arah jendela itu sambil berkata, "Kalau berani, keluar kamu." Sejenak suara itu berhenti. Suasana malam itu hening, tapi tiba-tiba terdengar suara wanita di balik jendela itu. Suaranya agak serak.
Suara itu berkata, "Aku tidak takut." Diiringi oleh suara cekikikan dan gangguan itu hilang. Sampai beberapa saat kemudian bapakku datang bersama ibu bidan dan aku pun terlahir keesokan harinya kira-kira jam 7 pagi. Cerita ini tidak hanya berhenti di sini. Masih ada lagi cerita seram pasca aku dilahirkan yang tentunya dialami oleh orang tuaku. Beberapa hari setelah kelahiranku, para tetangga mulai berdatangan untuk menjengukku. Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru. Seperti menyambut senang kelahiranku, karena ternyata hanya aku satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu. Beberapa hari setelah kelahiranku, para tetangga mulai berdatangan untuk menjengukku. Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru, seperti menyambut senang kelahiranku. Karena ternyata hanya aku satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu. Jadi singkatnya, kata para tetangga sekitar rumah ini mempunyai semacam kutukan, di mana tidak ada bayi yang berhasil lahir selamat kalau tinggal di rumah ini. Katanya rumah ini sempat 5 atau 6 kali berganti pemilik dan semua pemiliknya tidak berhasil mempunyai anak. Ada saja penyebabnya, kalau tidak keguguran, ia meninggal setelah dilahirkan. Konon katanya itu disebabkan oleh kuntilanak yang menghuni area rumah ini. Tentu saja, dengan kelahiranku mematahkan semua stigma. Aku lahir dengan sehat di rumah ini. Saat cerita ini mulai terdengar ke orang tuaku, mereka mulai kembali mengingat kejadian waktu itu. Tentu saja mereka berdua sedikit khawatir, tapi mereka mencoba untuk memendamnya dalam-dalam. Bulan pun berlalu pasca kelahiranku, katanya banyak kejadian aneh dan seram di rumah ini. Seperti suara tangisan wanita, bau-bau melati, suara ketawa cekikikan, suara ketukan, suara anak ayam padahal tidak punya peliharaan ayam, dan barang-barang yang suka berpindah tempat. Walau kejadian-kejadian aneh itu jarang dan tidak setiap hari, tentunya itu cukup mengganggu keluarga kami. Kata ibuku dulu sempat memanggil kiai untuk mengusir penunggu rumah ini. Tapi kenyataannya, gangguan itu masih muncul kembali. Pernah di suatu malam, waktu itu di tengah malam katanya aku terbangun dan menangis kencang. Bergegas ibuku memberikanku ASI, tapi aku tidak mau. Mulutku seperti terus menghindar ketika diberikan ASI oleh ibuku. Karena tidak mau tenang, aku pun digendong oleh bapakku. Ditimang-timang sambil berjalan-jalan keluar kamar. Aku masih menangis dan bahkan menjadi-jadi. Bersamaan dengan itu, ada suara ketukan pintu depan rumah. Tok tok tok, tok tok tok. Bapakku pun menghampirinya. Tapi setelah dibukakan, tidak ada siapa-siapa. Bapak pun menutup pintu itu lagi dan berjalan ke dalam rumah sambil menenangkanku yang terus menangis. Tapi baru beberapa langkah, pintu itu kembali ada yang mengetuk. Dengan agak kesal, Bapak berjalan cepat dan langsung membukanya. Tidak ada siapa-siapa. Sudah tidak beres ini, batin bapakku. Tapi setelah bapakku berbalik badan, terdengar suara dari atas. Apa? Nyariin aku ya? Diiringi suara cekikikan setelah bapak menengok ke atas. Dalam kondisi agak gelap di ruangan itu terlihat sosok wanita berambut panjang yang menempel di sudut atas dinding. Wajahnya tidak begitu jelas katanya. Bapakku langsung berlari menuju kamar. Anehnya di situ aku mulai berhenti menangis sembari memberi aku ASI. Ibuku bertanya ke bapak yang terlihat ketakutan. Tapi bapak tidak mau bercerita apa-apa waktu itu. Keesokan harinya bapakku sakit demam dan tidak masuk kerja. Barulah di situ bapak bercerita kepada ibu tentang apa yang dilihatnya semalam.
Rasanya mau pindah saja dari rumah ini, batin bapak. Tapi nyatanya kita terus bertahan. Setelah kejadian itu, bapakku mengadu ke orang tua atau nenek. Dan akhirnya diputuskanlah nenek untuk ikut tinggal di rumah ini untuk menemani ibuku. Kebetulan nenekku adalah seorang kejawen, beliau sangat pemberani dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya nenek sudah tahu tentang rumah ini. Tapi memang beliau ini ibarat kentongan, bila tidak ditabuh takkan berbunyi, bahkan pada anaknya sendiri. Seandainya bapak tidak mengadu ke nenek, tentu nenek akan diam saja dan menganggap bapak bisa mengatasinya sendiri. Setelah nenek tinggal di sini, nenek melakukan tirakat untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini, dan singkat cerita, dalam tirakatnya nenek ditemui oleh sosok kuntilanak yang katanya menghuni di salah satu pohon di belakang rumah ini. Kata nenek, memang kuntilanak, tapi tidak biasa. Wujudnya tinggi besar dan yang membuat orang tuaku khawatir, kuntilanak itu menginginkanku. Begitu kata nenek. Sosok itu berkata, "Cucumu aku rawat ya." Tentu saja nenek tidak mau dan balik memarahi sosok itu. Walau dia meminta secara sopan, kata nenek, "Tidak bisa, langkahi dulu mayatku." Tapi sepertinya sosok itu takut dan menghilang. Sejak adanya nenek, semua gangguan tentang kuntilanak itu sudah tidak ada. Paling cuma suara anak ayam saja. Itu cuma menunjukkan bahwa dia masih ada. Itu juga jarang sekali terjadi, kata orang tuaku. Semarang, 1978. Bertahun berlalu, aku pun mulai tumbuh dewasa. Tapi ada yang aneh di sini. Aku tidak pernah mempunyai adik. Ibu memang beberapa kali hamil, tapi selalu keguguran hingga akhirnya ibu steril. Kala itu aku sama sekali belum tahu tentang cerita ini. Kami masih hidup bersama nenek. Tentu saja, aku adalah cucu kesayangannya. Walau memang beliau ini sosok yang galak, tapi kami berdua sangat dekat. Sekarang beliau sudah semakin sepuh dan mulai sering sakit-sakitan. Dan terjadi satu malam yang akan merubah hidupku. Waktu itu, nenek sedang tidak enak badan dan menyuruhku untuk tidur bersamanya. Aku tidak curiga, karena memang biasa seperti itu ketika nenek sakit, akulah yang menemaninya. Waktu itu kami tidur seperti biasa, nenek tidur di atas ranjang dan aku menggelar kasur di lantai. Kami pun tidur dengan nyenyak. Sampai aku terbangun oleh suara ketukan di pintu. Tok tok tok. Mi? Suaranya seperti ibu. Kenapa tidak langsung masuk saja, batinku. Aku pun bangun dan mengeceknya, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku menengok ke kanan dan ke kiri, tapi tampak sepi. Sampai aku melihat ibu berjalan ke dapur. Oh, ibu mungkin ingin meminta bantuan. Aku pun berjalan menuju ke dapur, tapi sampai di sana tidak ada siapa-siapa. Sepi, bahkan lampunya pun mati. Terus, siapa yang tadi berjalan ke sana? Bergegas aku ke kamar ibu dan benar, ibu berada di kamar. Dia masih tertidur, seketika sekujur badanku terasa merinding. Aku pun berjalan dengan langkah yang terasa sangat berat menuju kamar nenek. Seketika, beberapa langkah, ada yang menepuk pundakku. Refleks kontan, aku langsung menoleh. Aku terpaku. Di situ terlihat sangat jelas. Walaupun suasana agak gelap, sosok berbaju putih, tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Lalu sosok itu agak menunduk dan berkata, "Apa nak? Nyariin aku ya? Sekarang sudah ketemu," sambil tertawa. Pikiranku seperti hilang. Mau teriak pun tidak bisa. Seketika semuanya menjadi gelap, aku tidak sadarkan diri. Dan bangun keesokan harinya dengan demam yang tinggi.
Hampir 2 hari aku rasanya tidak ingin bicara karena selalu terbayang sosok itu. Tapi sepertinya nenek sudah tahu apa yang terjadi. Akhirnya kami pun mulai ngobrol berdua. Aku ceritakan apa yang terjadi malam itu, nenek pun akhirnya juga menceritakan semuanya. Hingga aku pun tahu bahwa kuntilanak itu dulu waktu kecil sempat menginginkanku. Tapi nenek berkata, yang intinya, tenang saja, sekarang kamu sudah besar. Dia hanya suka dengan anak kecil. Kamu harus berani. Nenek sudah tua, tidak kuat seperti dulu. Begitu kira-kira kata nenek waktu itu. Hari pun berlalu. Tapi yang aku tidak tahu, itu adalah kata-kata terakhir nenek. Karena sehari kemudian nenek jatuh sakit masuk rumah sakit dan sekira sebulan nenek meninggal dunia. Di usia hampir 90 tahun. Dan sepeninggal nenek, disinilah puncak kengerian itu terjadi. Sekira 40 harian setelah kepergian nenek, mulai terjadi hal-hal aneh. Sore hari bapak dan ibuku berpamitan mau pergi sebentar di rumah kerabat. Aku yang masih di kamar cuma iya-iya saja. Sore hari, bapak dan ibuku berpamitan mau pergi sebentar di rumah kerabat. Aku yang masih di kamar cuma iya-iya saja. Sembari melangkah pergi, mereka berpesan agar tidak lupa menutup pintu dan jendela. Aku tengah membaca buku waktu itu. Tidak terasa sudah menjelang maghrib. Aku yang memang takut memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga dan akan kembali kalau nanti bapak dan ibu sudah pulang. Tapi sebelum itu aku harus menutup pintu-pintu dan jendela. Aku tutuplah pintu belakang dan jendela-jendela dengan agak tergesa-gesa. Dan sampailah di kamar orang tuaku karena memang jendelanya belum ditutup. Tapi ketika aku masuk, aku benar-benar kaget. Karena ada ibu di situ, sedang duduk di depan cermin, tidak jelas raut wajahnya karena memang hari sudah petang. Di situ aku tidak jadi masuk. Aku langsung berpikir itu bukanlah ibuku. Aku berjalan perlahan mundur dan lari keluar rumah hingga sekitar pukul 8 malam. Bapak dan ibuku datang menjemput. Setelah itu, aku memang sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tuaku. Karena aku tidak mau membuat mereka gelisah dan berpikir macam-macam. Seperti kata nenekku juga. Aku harus menjadi wanita yang kuat, walaupun sebenarnya aku mulai agak tidak betah tinggal di rumah ini. Selang hari, aku mulai mendengar suara anak ayam berkeliling rumah. Sudah aneh memang, karena sekali lagi kami tidak pernah memelihara ayam. Aku tidak mau ambil pusing, aku menarik selimut dan tidur, tapi di tengah malam, lagi-lagi aku dibangunkan oleh suara ketukan. Tok 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 dari pintu kamar. Aku diamkan saja, tapi ketukan itu pindah ke jendela. Jelas sekali karena berada tepat di atasku. Aku yang ketakutan bersembunyi di dalam selimut. Tapi di balik selimut suara ketukan itu masih saja ada. Di situ tentu saja aku tidak bisa tidur. Dan terdengar suara pintu kamar terbuka. Aku yang melihat dari balik selimut seperti ada orang yang masuk. Karena memang lampu tidak aku matikan, terlihat bayangan itu. Aku langsung merasa itu bukan bapak ataupun ibu. Sosok itu terlihat semakin mendekat. Aku yang takut langsung memejamkan mata sambil berdoa sebisanya dan terasa ada yang mengelus-elus badanku. Walau masih dalam keadaan berselimut tipis, tapi sangat terasa. Elusan tangannya begitu kasar. Aku sama sekali tidak bisa bergerak, keringat mulai bercucuran. Sambil terus berdoa, perlahan sosok dan elusan itu sudah tidak ada. Aku menguatkan diri untuk menyingkapkan selimut ini, dan ketika aku membuka selimut, tidak ada siapa-siapa. Tapi di situ pintu kamar tertutup sendiri dengan perlahan, disusul suara tertawa lirih. Suasana
Seketika hening. Aku mencoba bangkit dari tempat tidur untuk mengunci pintu, tapi ketika aku hendak berjalan, seketika itu pintu terbuka, terbanting keras hingga membangunkan bapak dan ibu. Beberapa saat, bapak datang memeriksa ke kamarku dan bertanya ada apa. Aku pun menangis dan menceritakan yang terjadi. Malam itu pun aku tidur bersama bapak dan ibu, walaupun sebenarnya aku tidak tidur sama sekali hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, aku kembali demam. Di situ akhirnya kami semua saling bercerita. Karena setelah nenek meninggal, memang kita semua diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Akhirnya, bapak dan ibu berembuk untuk mencari solusi. Dan bapak ingat teman nenek yang masih hidup. Teman sesama orang kejawen, akhirnya bapak pun menemui orang itu. Namanya Eyang Jiwo. Singkat cerita, datanglah beliau ke rumah. Orangnya kalem, bahasanya kromo inggil, Jawa halus, perawakannya juga ramping, dan tatapannya sayup. Aku sempat meragukannya, karena karakternya beda sekali dengan nenekku yang galak dan tatapannya tajam. Tapi ternyata aku salah. Di situ Eyang Jiwo berkata, "Waktu dulu almarhum Mbak Suratmi sudah pernah bicara dengan saya kalau rumah ini ada penunggunya." Kami ngobrol panjang lebar. Di tengah obrolan, Eyang seketika memotong pembicaraan dan meminta air serta sapu lidi. Waktu itu hari masih siang. Lalu beliau mengajak kita semua ke belakang rumah. Eyang mulai menyapu di bawah 3 pohon itu. Kami masih bingung. Sedang apa Eyang Jiwo? Lalu Eyang menyuruh kita mendekat menuangkan air di tanah bawah pohon sawo. Beliau menyuruh bapak mengambil wangkil, cangkul kecil, dan menyuruh bapak menggali tanah yang sudah dibasahi air itu. Bapak pun mulai menggali tanah itu, lumayan dalam, hingga seukuran lengan orang dewasa. Dan apa yang ditemukan? Beberapa serit kutu, kalau tidak salah jumlahnya ada 7 atau 8 buah. Dan ibu mulai ingat, itu adalah serit punya ibu yang hilang. Dulu serit itu selalu ditaruh di samping bantalku ketika aku masih bayi, bersama gunting dan pisau kecil. Katanya untuk tolak bala. Tapi setiap hari serit itu selalu hilang. Ibu membeli lagi dan hilang lagi ketika ditaruh di samping bantalku. Sungguh tidak masuk akal. Kata Eyang Jiwo, serit ini diambil oleh kuntilanak itu, dikumpulkanlah serit itu, dan Eyang Jiwo menyuruh bapak untuk menggali lebih dalam. Dan ditemukan lagi gumpalan rambut yang berbau busuk. Eyang Jiwo mengambil rambut itu dan membentangkannya. Di sini sangat aneh, karena rambut itu panjangnya hampir 3 meter. Rambutnya agak gembel, baunya sangat busuk. Eyang Jiwo meletakkannya bersamaan dengan serit-serit itu dan beliau mengajak kita masuk ke dalam rumah. "Dia akan marah karena ini," kata Eyang Jiwo. "Tapi ini memang harus dilakukan." Sembari menunggu malam, Eyang Jiwo terus bercerita tentang nenekku. Kata beliau, nenekku sebenarnya bisa melakukan ini tapi dia tidak tega. Karena menurut kepercayaan Jawa, mereka makhluk halus juga punya kehidupan. Jadi menurut nenek, bila kita dan mereka saling bersinggungan, lebih baik jauhkan saja. Jadi yang selama ini nenek lakukan hanya menahan saja agar kuntilanak itu tidak mengganggu. Tapi sepeninggal nenek, mungkin tidak ada lagi yang bisa menahan, sehingga sosok itu pun kembali mengganggu. Begitulah penjelasan Eyang Jiwo. Tapi ini sudah melampaui batas, jadi harus ditindak, kata beliau. Singkat cerita, malam pun tiba, Eyang akan melakukan pemindahan. Tapi Eyang Jiwo tidak sendiri. Beliau bersama Mas Panggih, keponakan Eyang Jiwo. Ritual dilakukan tepat di depan 3 pohon itu. Jadi di situ ada bapak, Eyang Jiwo, dan Mas Panggih. Sedangkan aku dan ibu disuruh menunggu di dalam rumah. Jadi apa yang dilakukan di situ aku tidak begitu tahu.
Aku dan ibu menunggu di dalam rumah hingga kurang lebih 1 sampai 2 jam, sampai kami hampir ketiduran. Tapi sekitar jam 2 dini hari, kami mendengar suara tangisan dan rintihan wanita dari belakang rumah. Bergegas kami mengintip dari balik jendela, terlihat kobaran api. Mas Panggih yang duduk bersimpuh menghadap ke arah kami dan bapak serta Eyang Jiwo yang bersila menghadap ke arah sebaliknya. Suara tangisan itu sepertinya keluar dari mulut Mas Panggih, tapi benar-benar seperti wanita. Sepertinya dia dirasuki, terlihat Eyang sedang berdebat dengan sesuatu yang merasuki Mas Panggih. Kami yang mengintip dari balik jendela yang ruangannya sengaja dimatikan lampunya, tapi tiba-tiba, "Sini kamu, tidak usah mengintip." Kata itu keluar dari mulut Mas Panggih, suaranya benar-benar seperti perempuan. Eyang pun memanggil kami berdua. Kami menghampiri dengan gugup dan setengah ketakutan. Kami pun duduk bersama. Di situ Eyang Jiwo menjelaskan bahwa inilah sosok yang selama ini mengganggu di rumah ini. Lalu dia segera menyambar pembicaraan kita dengan bahasa Jawa Kawi. Yang intinya adalah, "Kalianlah yang menggangguku. Perempuan sundel itu mengurungku selama 17 tahun. Perempuan yang dimaksud adalah nenekku." Sekali lagi aku menatap mata Mas Panggih. Dia balik menatapku sangat mengerikan. Wajahnya menjadi terlihat tua, kantong matanya hitam. Dengan ludah yang terus keluar, baru sekali ini aku melihat orang kesurupan. Dia seperti akan mengamuk, kemudian Eyang Jiwo membakar satu serit dan dia pun merintih seperti kesakitan. Disitulah Eyang mulai mengajak dia berunding, yang intinya menyuruhnya untuk pindah dari rumah ini. Dia tidak mau, dia bilang, "Aku lebih dulu tinggal di sini." Lalu Eyang kembali membakar seritnya sembari kembali berunding. Dia memohon ampun seperti kesakitan. Tapi dengan dingin, Eyang berkata, "Mau cara halus atau kasar?" Sembari kembali terus membakar serit itu satu demi satu. Sampai tinggal serit terakhir, dia pun menyerah ketika serit itu mau dibakar. Akhirnya dia mau pindah dengan satu syarat. Dia ingin bersama dengan teman-temannya di satu sumur yang berada di bekas gudang vanili. Kebetulan gudang vanili itu berada di pojok desa, masih satu wilayah, dan dia minta digendong oleh Eyang Jiwo menuju ke sana. Syarat yang aneh. Padahal badan Mas Panggih saja cukup besar, tapi Eyang Jiwo menyanggupi persyaratan itu dengan sebuah janji. "Aku akan menyimpan serit dan rambutmu, dan akan kuwariskan ke anak cucuku. Jika kamu berulah lagi, aku akan membakar ini semua. Kalau aku nanti sudah mati, maka keturunankulah yang akan melakukannya." Begitu kira-kira kata Eyang Jiwo. Dia pun menganggukkan kepalanya. Dengan tergopoh-gopoh, Eyang Jiwo menggendong kuntilanak itu yang berada dalam tubuh Mas Panggih. Kami bertiga mengikuti di belakangnya. Saat kami mulai keluar rumah, ternyata sudah ada beberapa warga di depan rumah yang mungkin mendengar keributan ini. Kami tidak sempat menjelaskan kepada mereka, tapi sepertinya mereka paham. Kami pun berjalan mengikuti Eyang Jiwo yang menggendong Mas Panggih. Tapi di sini aku mulai heran. Eyang Jiwo ini kakek umur 75 tahunan, tapi beliau terlihat seperti tidak begitu berat berjalan dengan beban sebesar itu. Bahkan dia sesekali berlari kecil saat mengangkat beban itu. Akhirnya sampailah kita di sumur bekas gudang vanili itu. Eyang pun menurunkan Mas Panggih dan berkata, Sudah sampai. Ayo, sekarang kamu pulang." Sosok di dalam Mas Panggih itu diam sejenak dan menangis terseduh-seduh. Benar-benar mengeluarkan air mata, intinya dia meminta maaf kepada keluarga kami. Dan dia menjelaskan satu hal, bahwa tentang kutukan kelahiran di rumah itu sesungguhnya tidak benar. Intinya dia memang suka dengan bayi atau anak kecil, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk merenggutnya.
apalagi merawatnya. Soalnya dulu dia pernah bilang ingin merawatku, itu hanya sebatas ungkapan saja. Akhirnya sosok itu pun berpamitan dan keluar dari badan Mas Panggih. Seketika Mas Panggih terkulai lemas dan memuntahkan cairan hitam. Mas Panggih juga sempat tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Jujur, kami dan warga yang ikut masih tercengang, heran. Apalagi aku yang menyaksikan ini dari tadi. Kata Eyang Jiwo, ini memang tidak masuk di nalar, tapi inilah tanah Jawa. Singkat cerita kami pun semua pulang. Kalau tidak salah, sudah sekitar jam 4 pagi kami semua ngopi bersama Eyang, Mas Panggih, dan beberapa warga. Di situ Eyang Jiwo berkata, ini semua sudah selesai. Dia tidak akan lagi mengganggu di rumah ini. Hari berganti. Rumah ini memang terasa lebih adem, sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah ini. Tahun berlalu aku masih tinggal di rumah ini, hingga menikah dan punya anak. Dan sekarang punya cucu. Rumah ini masih aku tempati sampai sekarang. Walau sampai sekarang, kadang ada orang yang masih menganggap rumah ini rumah kuntilanak.